Di sini anak saya yang kecil itu 5 kali pindah sekolah. Apa sih rasanya jadi orang tua yang itu sih, orang tua yang anak-anaknya homeschooling? Bukan malah repot nggak sih? Malah jadi repot nggak sih ngajar? Saya gini, saya juga dulu saya bukan berasal dari eh, keluarga yang secara umum ya, saya juga dari keluarga yang broken home. Orang merasa bahwa saya harus menutupin aib, tidak boleh orang tahu. Saya bingung gitu. Sebenarnya kalau bagi saya secara pribadi, saya tidak perlu bilang hal itu sebagai suatu aib. Misalnya saya tidak cerita sama anak terus kualat takut terulang. Kalau bahasa orang gereja saya itu adalah rantai rantai kutukan. Gereja mana tuh? Ya terserah deh gitu. Jadi ya saya banyak bergelut dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya berpikir, kalau orang tua saya maling, maka saya akan disebut dengan anak maling gitu. Jadi saya berusaha menyederhanakan kata-kata gitu ya. Misalnya dari sebuah kata-kata yang sering diucapkan di gereja atau di mana sebagai sebuah ungkapan untuk kita mengerti. Biasanya saya mengolah, walaupun kadang-kadang butuh waktu. Misalnya saya dibilang orang tua saya bercerai gitu. Biasanya anaknya akan bercerai juga gitu segala macam. Betul. Karena kenapa? Karena orang tua itu memberikan act-nya mereka, tingkah laku, perilaku mereka di depan anak-anak. Dan anak-anak akan menjawab dengan perspektif yang dia lihat selama ini. Misalnya kayak saya ngelihat bahwa ternyata ibu bapak saya bercerai baik-baik. Alasannya kenapa? Alasannya karena perbedaan pendapat dan segala macam. Loh, ternyata ketika saya menemukan sebuah berhadapan dengan sebuah perbedaan, maka yang terjadi apa? Bisa aja bercerai gitu. Nah, hal-hal ini yang ternyata orang sebut sebagai lingkaran rantai kutukan itu. Saya bilang bukan. Kita butuh yang namanya kesadaran. Nah, ketika saya berhadapan dengan sebuah statement atau apa, saya akan menggunakan intelektual, logika, nalar sebagai pendekatan bagaimana saya menerjemahkan sebuah kalimat itu. Kesannya sih ribet ya, tapi sebenarnya hal itu akan menjadi hal yang terbiasa. Nah, ketika orang bilang bagaimana sih menjadi orang tua, saya lebih senang memperhatikan bagaimana menjadi orang tua ketimbang kata-kata selanjutnya. Saya bilang orang tua yang gimana dulu gitu. Menurut saya orang tua itu, menurut saya nggak bilang orang lain, saya disclaimer dulu bahwa ini sifatnya pribadi, bahwa orang tua itu saya nggak tahu ya, itu adalah sebuah istilah aja. Orang tua berarti orang yang mendahului mereka. Saya bahkan bilang sama anak-anak saya tidak menerjemahkan orang tua itu. Saya bilang dalam konteks tertentu, saya bilang kalau saya suatu saat tidak cocok dengan sebuah perspektif yang menurut kamu adalah baik, kamu silakan lakukan apa yang menurut kamu. Cuman orang tua berarti orang yang lebih tua dari kamu, bukan berarti secara hak dan kebenaran itu berlaku kepada mereka. Gitu. Saya lebih senang melihat seperti itu, dan tidak berlaku di saya atau kepada orang-orang yang sekitar saya di rumah mengenai otoritas orang tua yang selalu benar. Gitu. Jadi orang tua tuh harusnya lebih mirip sebagai atmosfer terhadap kehidupan anak-anak. Misalnya dengan perilaku kita gitu. Saya sudah tahu saya salah, saya pemarah. Saya dulu orangnya sering gampang kayak petasan segala macam. Ketika saya menyadari, saya garis bawahi menyadari bahwa saya adalah seorang bapak atau orang tua istilahnya, maka saya akan merubah diri saya. Ketika saya merubah diri saya, anak saya otomatis berubah. Itu atmosfer. Kedua, orang tua itu harus munafik. Kok gitu? Munafik itu artinya dia harus, walaupun dia tidak tahu jawabannya, dia harus seperti seorang filsuf
dia harus bisa memberikan inspirasi, aspirasi terhadap anak-anaknya gitu. Kemudian orang tua itu menurut saya yang harus disadari adalah dia berhadapan dengan makhluk loh. Makhluk, saya ngomongnya makhluk loh, berarti dia hidup, dia berpikir, dia bergerak, dan mereka itu semua berubah gitu. Kita tidak bisa bilang kamu jadi pendeta saja ya, kamu jadi pemusik saja, enggak, mereka dinamis. Dan mereka itu harus kita sadarin bahwa mereka itu membawa segala macam potensi. Mau jadi kriminal kan nanti, mau jadi orang baik, mereka membawa semua potensi itu yang tidak bisa kita cegah. Nah, kita tidak bisa menjadikan mereka apa-apa, tapi yang bisa kita lakukan adalah mensupport sehingga mereka bisa menjadi sosok yang terbaik dari versi mereka. Misal dalam anak saya, dia bilang, "Pap, Ale mau jadi komposer, pengen jadi konduktor." Saya bilang, "Oh, bagus sekali ini segala macam." Terus tapi Ale takut. Saya bilang, "Apa harus takutin? Hidup kita cuma satu kali dan kita terlahir cuma satu kali. Mungkin ya terlahir lagi gitu. Cuman saya bilang, lakukan yang terbaik saat ini yang bisa kamu lakukan untuk mencapai titik itu gitu." Jadi kadang-kadang kalau saya ngelihat, kadang-kadang kalau lagi cerita-cerita sesama orang tua, jadi saya suka nggak nyambung gitu. Karena istilahnya kadang-kadang mudah-mudahan puji Tuhan anak saya gini, semoga nanti anak saya diberkati Tuhan dan seperti. Saya kadang-kadang merasa itu adalah pekerjaan yang lurus tapi rumit gitu. Karena kenapa? Itu adalah pekerjaan orang malas. Kenapa saya gitu? Kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang, wah kurang ajar kamu ya. Kamu yang berbuat, saya yang harus tanggung jawab gitu. Artinya ya lucu gitu. Anaknya didoain, terus everything is okay gitu. Bagi saya itu tidak termasuk di dalam bukan masalah Tuhan ada atau tidak ya, tidak termasuk di dalam bagaimana cara saya membentuk anak. Saya nggak bilang anak saya bakal sukses gitu. Balik lagi saya bilang bahwa semua anak membawa segala potensi mereka, mau jadi jelek atau enggak. Kita hanya bisa menginfluence, memberikan sebuah pengaruh kepada dia, tapi kita tidak bisa menjadikan mereka apa-apa gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada anak itu adalah sosok yang berbeda. Tetapi saya secara pribadi terhadap mereka, saya adalah individu yang flip-flop, maksudnya individu tertutup, artinya saya Alan adalah sebatas kulit, tapi dia juga sebagai individu terbuka di mana saya adalah anak-anak saya adalah saya. Nah itu kadang-kadang nggak bisa kita terima gitu aja, apalagi kalau ada pengaruh dari kita punya keluarga dan segala macam, dari lingkungan segala. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya kita jadi orang tua, kita sebenarnya harus belajar, bukan anak gitu. Kalaupun salah, yang salah adalah guru. Guru yang harus dimarahin. Iya, kenapa saya bilang guru? Karena dominasi waktu anak banyak di sana gitu. Terus ada satu kisah nih saya cerita. Jadi satu kali ada kumpul dengan kawan, terus saya bilang sama kawan saya perempuan, "Jadi kamu, kegiatan kamu apa?" "Saya akuntan." Dia nanya, "Ngapain kamu ngelihat saya kayak gitu?" "Kamu ingat gak waktu SMA, saya pengen banget masuk IPA. Waktu itu ya pilihannya fisika, biologi, sos." Dia bilang gini, "Salah kamu lah, kamu bodoh," kata dia. Oke, bodoh gitu. Dia nanya, "Kamu dulu problem di mana?" "Di matematika." Gitu. Terus cerita panjang. Akhirnya saya bilang gini, setelah saya pikir-pikir, kayaknya salahnya di guru. "Hah? Kok salah di guru?" kata dia. "Kok kamu nyalain guru?" Iya. Bukankah guru harusnya adalah tugasnya untuk menyampaikan hal itu gitu. Bagaimana menyampaikan kepada itu? Apakah saya sama dengan kamu pintar, saya bodoh? Anggapannya ada pintar, ada bodoh. Yang membuat saya bodoh kan karena kamu pintar. Dan kamu harus bersyukur karena saya bodoh, kamu jadi pintar. Ada seharusnya guru tidak punya itu. Guru tidak boleh dualisme. Guru harus semuanya sama. Oh, si Alan ini kerjaannya terlalu lincah jadi nggak bisa dikasih. Ya udah, kasih porsinya tapi mengerti gitu. Gitu. Nah itu hal yang sulit. Nah makanya kalau kita ngomong tadi aikido dan segala macam, saya bilang makanya guru itu apa sih sebenarnya? Nah itu
ketika kita memberi materi, nggak boleh memberi materi kayak ngasih makan ayam. Dilepas aja. Iya, maksud saya harus anak-anak. Saya lihat anak ini tidak bisa terlalu mengerti itu. Saya ngerti kalau kita debatin ya panjang. Ya anaknya bodoh, saya ngajar satu gaji saya cuma segini, masa saya harus perhatiin itu loh. Gitu. Jadi saya lihat nilainya seperti itu dalam pendidikan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tidak meyakini ada anak bodoh. Tetapi anak itu tertarik kepada hal yang lain gitu. Nah, dari kondisi inilah yang makanya harus kita sadarin bahwa pendidikan sebagai orang tua itu bukan pekerjaan yang santai gitu. Dan saya sayangkan di zaman kayak lagi masa pandemi, ada beberapa kawan nanyain saya tentang homeschooling dan segala macam. Bukan mereka jadi nggak jadi homeschooling yang saya sesalkan. Yang saya sesalkan dia bertanya kepada saya. Dalam hati saya cuma satu, loh kan kamu yang punya anak. Gitu. Kenapa kamu nanyain saya? Kenapa kamu nyalain guru gitu? Wah, gurunya gini nih. Gurunya sudah dikirimin filenya terus nggak di ini. Saya bilang, ya kamu terlibat di sebuah sistem. Kalau saya berusaha tidak berada di dalam sebuah sistem. Terus kalau pertanyaannya gitu, jadi kamu maunya ngapain? Saya bilang saya maunya bebas. Bebas dalam arti saya lepaskan semua jeruji yang membuat saya terbelenggu gitu. Begitu juga dengan anak-anak saya bilang, kamu dalam hidup kamu apa sih yang kamu cari? Kalau saya selalu bilang sama anak saya bahwa ada dua hal yang berbeda dalam kehidupan ini dalam memandang apa passion itu apa yang kamu ingin menjadi, dan purpose tujuan hidup kamu. Saya bilang passion, orang yang suka ngomong itu sorry ya, saya kadang-kadang suka bilang ya motivator, kadang-kadang orang yang di atas mimbar itulah ngomong itu, kadang-kadang saya bilang itu disebut snap in, maksudnya mereka ngomong jeplak aja, yang penting ada itu gitu. Walaupun nggak semuanya. Saya tidak bilang masalah dia bicara tentang benar atau kebenaran atau itu. Saya cuma kadang-kadang merasa bahwa orang ini dapat nggak sih targetnya gitu. Nah, saya bilang sama anak saya bilang saya ada dua hal yang saya pelajari dari hal-hal yang selama pandemi ini kan jadi kurang banyak kegiatan, jadi kadang-kadang saya banyak baca buku, dengerin webinar segala macem. Nah, saya bilangin sama dia, ada dua hal yang saya lihat sekarang, passion adalah tentang diri kamu pengen jadi apa dan segala macam, dan purpose, what is your purpose of life, apa sih yang pengen kamu dapat dalam kehidupan kamu ini. Saya bilang saya nggak mau cerita masalah filsafat deh, saya bilang hal yang paling bodoh, hal yang paling simpel, hal yang paling umum, yaitu tentang kebaikan. Saya bilang masalah Tuhan ada atau enggak saya nggak tahu, itu moralitas manusia. Tapi yang saya lihat adalah passion itu adalah kamu bisa aja dapat apa yang kamu pengen itu. Bisa aja, semua aja dapat. Tapi pertanyaan saya gini, apakah semua itu akan membuat kamu bahagia? Anak-anak saya kadang suka nggak nyambung. Terus saya nanya gini, tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup saya pengen jadi seorang pianis dan segala macam. Jadi ya pokoknya di dunia musik, yang satu pengen di dunia fine art, arsitektur segala macam, dan selanjutnya. Terus saya bilang, bisa nggak kalau saya kasih tahu bahwa tujuan hidup kita sebenarnya semuanya sama? Apa tuh? Pengen enak, pengen bahagia. Itu enak ya? Iya, pengen bahagia. Saya bilang bahwa kita pengennya bahagia, itu kita pengennya gampang. Cuman problemnya adalah ketika sesuatu yang kita inginkan dan yang kita anggap membuat kita bahagia itu tidak sesuai, maka kita akan kecewa dan sedih. Berarti ternyata tidak ada kebahagiaan itu. Mulai itu saya senang, karena itulah mereka punya kerinduan untuk bertanya itu. Jadi yang harus kamu tahu bahwa adalah apa sih yang membuat kamu bahagia gitu. Yang paling bahagia itu. Nah, baru saya berbicara secara teknis atau bilangnya lebih filsafat. Saya bukan orang filsafat. Jadi saya bilang, saya nggak bisa kasih contoh banyak. Saya juga nggak lebih pintar dari kamu. Cuma paling tidak saya menang umur sama anak-anak saya. Saya bilang bahwa lahir. Jadi saya bilang bahwa saya ternyata banyak membuang waktu saya, dan bahwa saya sebenarnya tidak bahagia juga dalam kehidupan. Kok tidak bahagia? Lah, saya terjebak kepada sebuah urusan punya anak. Berarti saya sudah terbagi pikiran saya dan segala macam. Mungkin kalau saya dulu
dalam suatu kesadaran, mungkin saya akan lebih banyak mencari kebahagiaan dalam diri saya gitu. Dan hal-hal seperti ini yang pengen saya sampaikan kepada kalian. Terus kayak gimana caranya mau bahagia? Saya bilang saya nggak tahu, karena hidup ini sifatnya adalah linear ya, berjalan begitu saja, dan kamu tidak bisa punya target atau tujuan hidup kamu. Loh kok kayak gitu? Ya, tujuan hidup kamu itu ya satu, mati, dan tujuan hidup kamu ya menjalani sampai mati. Nah, jadi saya bilang sama anak saya bahwa apa sih yang harus kamu lakukan? Mengeliminasi yang namanya penyesalan. Bagaimana caranya? Jadi saya bilang, kamu belajar membuat keputusan. Saya bilang kamu harus punya keputusan untuk belajar membuat keputusan. Belajar untuk membuat keputusan. Memutuskan belajar untuk membuat keputusan. Jadi 2 kali memutuskan. Jadi saya bilang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu memiliki sebuah ibarat anchor, atau saya mau ngambil major apa nih, saya bilang kalau perlu kamu keluar gitu dari sekeliling kamu balik menyendiri, mungkin nongkrong kayak di kafe atau apa. Kamu pikirkan tuh bukan berarti kamu nanya teman ya, taruh handphone segala macam, duduk kayak tenang gitu segala macam. Orang bilang lebih suasana meditatif. Ketika kamu merasakan sebuah kedamaian, ketenangan tertentu dalam level tertentu, kamu akan tenang. Terus ada sebuah rasa bahagia. Di situ kamu memutuskan, loh kenapa kayak gitu? Ya sejauh ini yang saya alami seperti itu, gitu. Saya biasanya kalau anak-anak istri saya udah pada tidur, saya melakukan apa orang yang sebut bilang meditasi atau mungkin refleksi akan hari-hari gitu ya. Kita nyambung kayak gitu tadi kan. Iya, makanya mungkin adalah sedikit karena itu. Jadi saya bilangin itu yang saya sadari bahwa ternyata saya membuat banyak kesalahan gitu. Nah itu kalau anak-anak homeschooling itu saya gimana mereka pola pikirnya tuh, pola pandang itu ngambil satu keputusan, sementara mereka nggak punya teman, dalam artian kan secara pergaulan mereka di rumah, secara sosial mereka bukan kayak anak-anak sekolah pada umumnya kan ada teman segala macam. Ya 5-6 tahun yang lalu ditanyakan juga sama kepala sekolah dan hal yang pertama dia bilang, bagaimana Pak sosialisasi dengan saya bilang apakah ya ibu masih berteman dengan teman ibu yang berumur 4 tahun atau ya itu kasar sih sebenarnya. Cuman saya bilang ini kepada mereka, saya berikan sebuah alasan bahwa dalam dalam sebuah perjalanan kehidupan kan nggak mesti orang harus selalu berteman dengan seumur sebayanya. Saya tidak mematokkan itu. Jadi anak saya di lingkungan ya berteman sama orang yang lebih tua, lebih kecil, atau juga mulai dari pegawai ibu saya kadang-kadang datang manggil om, bang, apa segala macam kayak gitulah. Jadi nggak selalu dipatok. Mengapa? Karena itulah yang membuat mereka akan jauh lebih besar. Terus kita kalau ngomongin masalah sosialisasi, kita bicara tentang bentuk komunikasi. Nah sekarang gini, kita bicara dalam suatu kelompok sekolah, terus anak-anak main di situ. Bukankah anak-anak itu akan berkembang secara homogen? Sama. Model bicaranya, saut-sautannya, mencarut-pencarutnya kadang-kadang modelnya sama. Oh ini dari anak sini nih, ini ketahuan banget. Wah ini anak sini gitu. Nah itu juga menjadi sebuah dasar ya, maksud saya bahasa sebagai alat komunikasi dan untuk alat bertahan kita hidup gitu. Itu juga yang saya selalu itu. Saya bilang sama anak-anak, saya jarang sih ngasih tahu. Kalaupun dia misalnya nggak negur orang, saya diemin dulu gitu. Dan ketika hal itu terjadi, saya hanya bersinggungan dengan norma. Saya akan bilang, itu orang gede, kamu tegur lah. Tapi saya tidak menyalahkan. Dikasih tahu, malah dikasih tahu yang baiknya. Yang seharusnya. Tidak ada yang baiknya gitu. Nah, karena jangan atau nggak boleh itu kan sebenarnya harusnya diubah ke kata lain ya harusnya. Karena konotasinya kurang baik ya. sih. Gitu. Jadi mereka belajarnya
ngalami dulu baru nanti sensi apa arahkan lagi. Sekarang gini aja Mas Yusuf. Kadang-kadang saya kalau ditanya teman saya bilang coba, saya bilangin kamu, saya bilangin kamu kalau logika aja gitu, anak lapar kira-kira gimana, anak kecil yang lapar ya mama orang yang sekitarnya mama apa enggak, orang tua ngerti atau enggak, tapi dia punya bagaimana survival mode-nya itu udah dalam diri kita gitu. Saya nggak mematokkan ke arah situ sih. Nah sih, anak-anak tuh di rumah kalau sekolah segala macam itu kan kadang kan dibantu sama guru-guru dari luar ya, private bisa dibilang ya. Kalau kayak Iya. Mata pelajaran yang Tidak bisa diajarkan. Nah mereka itu ada kekhususan nggak sih yang saya lihat dari mata pelajaran itu, atau sama kayak sekolah umumnya harus bisa semua gitu? Oh enggak, misalnya kimia gitu ya. Ya dia diajarkan konsepnya, karena saya juga sekarang mencari guru itu ini saya disclaimer dulu ya, maksudnya perspektif saya tentang guru tadi. Tidak benar, tidak salah. Nah, guru yang menurut saya adalah guru yang baik itu adalah guru yang harusnya bisa menyederhanakan kekomplikasian dari sebuah sebuah bentuk sesuatu gitu yang mau disampaikan, itu dia membuat jadi lebih sederhana. Jadi ketika dia menanamkan hal itu kepada anak, dia sebenarnya nggak perlu ngajarin anak itu kan bisa sendiri gitu. Tapi memang ada anak-anak khusus yang misalnya anak saya nomor 3 gitu, dia sedikit lambat untuk mengolah gitu ya. Saya nggak tahu apa karena dia anak laki atau apa gimana. Soalnya kan anak laki lain juga oke-oke saja itu, walaupun nggak banyak juga yang kayak dia. Cuman gurunya ngelihat bahwa durasi 45 menit dibikin 30 loh. Dia kan dalam pikiran dia kan nggak bisa, harusnya dikasih waktu lebih banyak. Jangan dibikin sulit, bikin aja dia mengerti. Jadi besoknya dikasih, dia mundur sedikit, baru maju lagi, mundur sedikit, maju lagi. Kan kita bukan masalah target, tetapi masalah dia mengerti atau enggak. Nah itu yang ada di tempat kita, dan sifatnya tidak baku gitu. Karena ya balik lagi, anak saya akhirnya kepentoknya adalah masalah misalnya hafalan, disuruh ngapalin lah nama-nama siapa BPUPKI, pembentuk ini pembentuk itu. Saya rasa sih itu bukan untuk selalu dibawa seumur hidup ya. Itu bukan survival guide-nya atau survival mode yang perlu dipakai ya. Panjang kan? Kalau ngomong sama Sensialan selalu panjang. Tapi banyak ilmu yang kita dapat di sini. Sensi kan benar praktisi bela diri nih. Kadang-kadang ada diajarin nggak sih bela diri? Anak-anak? Iya. Dulu saya ngajari anak-anak bela diri. Khususnya Aikido ya? Enggak, yang terakhir malah saya ngajarin dia libre, lebih menggunakan senjata, terus lebih ke arah urban combat gitu. Nggak melalui proses jenjang yang kayak bela diri tradisional. Iya. Nah, Q ini ya. Saya nggak merasa itu perlu. Kemudian sekarang saya tidak mau memaksakan itu, karena saya pikir ya itu bisa mereka pelajari terkadang gitu ya. Cuman saya kadang-kadang mikir ya itu sebagai investasi lah, kayak orang beli asuransi gitu. Bisa dipakai, bisa juga enggak. Tapi ya saya pikir ketika anak terlalu dipaksa juga dia jadi rutinitasnya juga jadi terganggu, dia jadi banyak pikiran. Nah, saya juga mikir bahwa nggak setahun sekali juga orang nyolok mata kita. Kadang kan gini, ada kan orang tua kan, orang tuanya apa, dia ngotot anaknya pengen jadi apa gitu. Kan saya udah bilang mereka bukan properti saya. Iya makanya itu. Oh iya. Sudut pandang yang lain nih. Jadi nggak dipaksain anak harus jadi seorang bela diri ya. Kayak istri kan pemusik nih, guru musik juga. Apakah anak juga harus jadi seorang guru musik atau ahli musik gitu? Ibunya nggak pernah nawarin itu, mereka sendiri mengendap jadi kayak gitu semua. Malah mereka yang suka sendiri. Iya, mereka yang memutuskan sendiri gitu. Semakin mereka besar, semakin
kok jadinya mereka malah ke arah sana gitu. Dan Sensei dan Ci Helen hanya mendukung. Bukan Itu mendukung apa? sih, Jadi menyediakan saja. menyediakan Mereka sarana. pakai enggak ya terserah mereka. Sama kan kayak bela diri ini saya siapin, nggak ada yang pakai ya mau gimana. Lo nggak merasa kok apa legacy ku nggak ada. Itu namanya cerita mental itu. Kalau ngomong Mungkin kita sambung nanti dengan ahli mungkin ya, kita bahas antara psikologi, seni dan beliti itu sama anak gimana nanti. Ya sih ya. Iya, Bisa disambung dengan obrolan berikutnya tuh. Oke, kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi mungkin dengan bintang tamu berikutnya yang kita bahas lebih dalam lagi bersama Cecilia atau dengan juga nanti Helen atau juga guru-guru Cecilia ya. Mungkin dengan obrolan yang menarik lagi. Oke. Bye, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Dadah. Bye.